Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan salam dengan sebuah pantun. Boleh ya dikasih cakepnya? Boleh Oke. dong. Liburan sekolah ke Pulau Islandia. Cakep, Pulangnya tak lupa mampir ke toko Pak Taran. cakep. Untuk para hadirin yang berbahagia, saya ucapkan shalom dan selamat siang sekalian. Wih, Oke, kembali lagi bersama saya Nadine Pinil Suwada sebagai host dan saya Andini Citra Kartika dan saya juga host pada hari ini. kami podcast lagi kali ini bersama Bang Kapos, dan di sini sudah ada Pak Agus selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pangkal Pinang, Bu Ayu selaku Guru Produktif untuk Tata Desain Busana, dan model kita Kak Fani. Oke, kasih hapus dulu dong. Ada acara apa nih Kak kita podcast hari ini bareng bersama dua guru ini dan juga model kita? Oke, Boleh dong jadi spill sedikit. hari ini kita podcast pembahasan mengenai acara fashion show yang akan diadakan di SMK Negeri 3 Pangkal Pinang, yang mana diadakan pada tanggal 16 Oktober 2025. Nah, di sini kita langsung aja ya masuk Boleh. ke pembahasan. Oke. Ya. Oke, untuk Bapak Agus, saya mau nanya nih Pak, tentang Boleh. apa sih pendapat Bapak ataupun harapan Bapak tentang acara fashion show kali ini, gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Ibu pembina, Ibu Fitri, Ibu Ayu, dan anak-anak semua serta kru Pangkapos yang kami hormati. Ya. Kita bersyukur pada hari ini satu kegiatan yang luar biasa yang diinisiasi oleh anak-anak dan disambut baik oleh Pangkapos. Kami selaku Kepala SMK Negeri 3 Pangkal Pinang menyambut baik dengan adanya event yang luar biasa, yaitu fashion show yang akan dilaksanakan di SMK kita, SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Tentu dari sekolah menyambut baik karena fashion show tidak hanya sekedar fashion show, tetapi ini adalah merupakan bagian dari branding school. Sehingga jurusan tata busana ini nanti di samping dikenal oleh masyarakat, dan juga ini adalah salah satu ajang untuk mempromosikan jurusan tata busana, bahwasanya tata busana sungguh luar biasa, tidak hanya dikenal masyarakat taunya tukang jahit, bahwasanya ini adalah sesungguhnya tidak hanya sekedar itu. Itu. Oke. Ya, bagus. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, kan tadi sudah ditanyakan bagaimana kira-kira ya harapan atau pendapat Bapak tentang fashion show yang akan segera dilaksanakan nanti. Oke, untuk pertanyaan berikutnya masih berkesinambungan, masih cukup nyambung dengan pertanyaan sebelumnya itu. Ada nggak Kak, Pak, kira-kira dukungan khusus dari sekolah untuk siswa-siswi yang mau memiliki karir di bidang fashion, Pak? Ya. Boleh ya Pak pendapatnya? Ya, baik. Ini momentum yang sangat luar biasa dengan diadakan fashion show. Pertama, dukungan persiapan atau dukungan pelaksanaan kegiatan fashion show itu sendiri. Sekolah tidak boleh diam, tetapi sekolah akan masuk dari inisiatif para guru, inisiatif bersama dengan siswa, sekolah tampil ke depan. Di antaranya apa? Baik dukungan biaya, baik itu dukungan moral, tentu dukungan semangat. Gimana caranya bahwasanya kegiatan fashion show itu sukses. Dan nanti yang hadir, anak semuanya, yang hadir nanti yang diundang satu dari dunia kerja dan dunia industri, yaitu yang relevan. Berikutnya dari Bapak Kepala Dinas. Nanti harapannya dengan hadirnya para tamu dari SMP, nanti jurusan tata busana dikenal. Jurusan tata busana ternyata, oh gini loh programnya. Itu kira-kira, jadi dukungan sangat luar biasa. Dan kami bangga dengan para kapro, Bapak Ibu Guru, beberapa yang lalu sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sudah ngadap, perlu biaya berapa, sudah dikemas dengan melibatkan dunia usaha dunia industri, sehingga endingnya jurusan tata busana mengadakan fashion show sukses. Dan tambahan, sesungguhnya core-nya itu kan tata busana. Akhirnya SMK 3 mengemas yang namanya adalah Talent Day. Akhirnya jurusan perhotelan,
jurusan tata boga, kuliner, dan usaha layanan wisata pun dilibatkan. Sehingga fashion show sukses, yang lain ngikuti. Sehingga nanti saat itu dikemas menjadi talent day untuk SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Oke. Keren ya. Keren. Nah, kan tadi tentang mendukung siswa ya Pak ya? Ya. Nah, ini apakah kegiatan fashion show ini bakalan dijadikan sebagai program rutin atau tahunan Pak di sekolah? Gitu. Baik. Bahkan gini, untuk supaya guru siswa ada skill yang mumpuni, ada ilmu yang selalu bertambah, tidak hanya fashion show yang nunggu tahunan, tetapi di praktik-praktik harian jurusan itu harus semuanya dilaksanakan. Jadi tidak harus tahun, tetapi yang grandnya, yang besarnya, event besarnya ada tengah tahunan dan tahunan. Kalau tahunan terlalu lambat. Ya, cuman yang tahunan ini ini sudah tahun yang kedua ya mengadakannya. Tetapi animo dunia industri, animo masyarakat yang menyaksikan sungguh luar biasa. Itu. Oke. Jadi ini nantinya bakalan diadakan setiap agenda rutin ya Pak ya? Ya. Oke. Bagus. Oke. Kita sudah mendengarkan dari Pak Agus ya, mulai dari harapan pendapat Bapak, setelah itu juga apakah ada dukungan khususnya, dan yang terakhir apakah akan jadi agenda rutin. Mungkin boleh kita minta pendapat Bu Ayu selaku guru produktif. Pertanyaannya Bu, untuk masih tentang fashion show tentu, apa Bu kira-kira tema besar dari fashion show untuk tahun ini? Tadi kan kata Pak Agus sudah berjalan selama 2 tahun. Kira-kira untuk tahun ini, apa Bu kira-kira tema besar yang bisa menarik para orang-orang untuk kira-kira menonton gitu fashion show di SMK 3? Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus yang saya hormati, Ibu Fitrianis, dan anak-anak yang Ibu banggakan gitu ya. Untuk tema sendiri, untuk tahun ini kami mengangkat tema yaitu wearable art, di mana para siswa ini berkumpul untuk membahas bersama tema apa yang kira-kira akan diusung, dan mereka memilih untuk tema yaitu lukisan-lukisan para pelukis terkenal di dunia. Ya, jadi ada Van Gogh, ada Raden Saleh. Nah, di mana lukisan mereka itu dijadikan inspirasi, sumber inspirasi dari busana yang akan mereka realisasikan, ya, yang akan mereka buat. Jadi dari lukisan-lukisan itu mereka mengambil inspirasinya, kemudian dijadikan mood board, kemudian dibentuk dalam suatu desain, kemudian ya Pak, kemudian dijahit dan diterapkan menjadi busana yang nantinya akan kita fashion show-kan gitu pada tanggal 16 Oktober. Jadi kenapa kita mengambil lukisan, bahwa lukisan itu bukan hanya benda mati gitu ya dalam suatu museum, tapi lukisan itu bisa seolah-olah nanti itu fashion show-nya, papan fashion show atau panggungnya itu adalah kita modelnya itu bagaikan lukisan yang bergerak, lukisan yang bisa dinikmati dengan cara yaitu tadi bergerak gitu, peragaan gitu. Oke, jadi keren ya temanya ya. Temanya sangat menarik ya. Ceritanya lukisan yang hidup. Kita mungkin bisa lihat juga di sekeliling sini ada beberapa lukisan. Betul. Sepertinya kayak bakal sangat menarik untuk melihat lukisan bisa bergerak seperti imajinasi kita menjadi sebuah kenyataan. Temanya sangat-sangat wow ya kan. Jadi nggak sabar nih pengen lihat. Ya, sangat dinanti-nantikan. Oke Bu, tadi kan udah soal tema nih ya. Nah, bagaimana sih Bu proses persiapannya selama pembuatan desain baju itu dan yang nantinya akan ditampilkan di acara fashion show gitu? Baik, untuk prosesnya Pak Agus izin ya. Tentu saja prosesnya itu proses yang panjang. Kita sudah merancang dari kelas 11 semester 2, jadi sudah sekitar 1 tahun ya Pak. Itu prosesnya. Ya, yang pertama kita bersama-sama semua siswa yang mempunyai ide, kita kumpulkan, lalu terpilihlah tadi lukisan-lukisan. Setelah itu mereka dibentuk kelompok. Jadi ada 5 kelompok, jadi nanti ada 5 koleksi.
Ya, jadi kelompok itu adalah koleksinya. Ada 5 koleksi dengan berbagai jenis lukisan tadi. Kemudian mereka membuat mood board. Mood board itu suatu papan ide atau papan inspirasi. Jadi nanti desain yang akan dibuat itu tidak keluar dari inspirasi itu sendiri. Ya, jadi setelah membuat mood board, mereka mulai membuat sketsa. Sketsa itu masih kasaran. Kemarin 3 sketsa yang kiranya yang terbaik, yang sesuai dengan tema itu akan dipilih. Setelah membuat sketsa, kemudian kita mulai proses pengukuran badan. Jadi memang prosesnya sangat panjang. Setelah pengukuran badan, lalu membuat pola. Ya, setelah membuat pola baru menjahit. Iya. Setelah menjahit, nih belum selesai menjahit, masih ada lagi manipulating fabric. Ataukah mereka mau membuat ada busananya yang di painting, ada busananya yang memakai teknik smoke namanya, ada yang juga memakai teknik payet. Jadi banyak sekali sampai finishing. Nah, setelah itu ada PR lagi bagi mereka. Jadi tidak hanya menjahit, membuat suatu busana, tapi juga membuat pagelaran. Jadi nanti juga panitianya semuanya dari anak-anak tata busana dengan bantuan OSIS ya Pak ya. Itu. Jadi di sini akan disampaikan bahwa jurusan busana itu tadi yang disampaikan Pak Agus tidak sekedar menjadi penjahit, tidak sekedar membuat pola, tapi juga bisa menjadi orang-orang di belakang panggung. Jadi event organizer di bagiannya busana seperti itu. Jadi bagian backstage juga bisa, atau yang jadi desainernya juga bisa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi prosesnya itu panjang ya Bu ya. Iya benar. Dan itu udah dipersiapkan udah sejak lama kan ya Bu ya. Udah lama sekali. Dan pastinya nantinya fashion show akan bagus ya. Berjalan Dengan lancar. Ya. Sepertinya juga Bu, untuk jurusan tata busana ini tidak sekedar hanyalah mungkin menjahit atau seperti pikiran banyak orang hanya sekedar membuat pola, tidak gitu. Tapi ada lebih dalam, lebih bermakna gitu pekerjaannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin Bu, itu tujuan utama dari dijalankannya fashion show ini kira-kira apa Bu? Jadi tujuan utamanya yang pertama untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian tata busana itu ada elemen yang namanya penyusunan koleksi busana ya Pak Agus. Jadi penyusunan koleksi busana ini berarti dalam satu koleksi itu ada beberapa busana. Nah, penyusunan koleksi busana itu harus dipresentasikan, dalam artian harus ditampilkan ya. Jadi tidak hanya ditampilkan kita berlenggak-lenggok saja, tapi bagaimana menyampaikan busana itu sendiri kepada audiens, bagaimana busana itu bisa sampai oh iya ternyata busana ini inspirasinya ini dan bisa dinikmati gitu. Dan juga salah satu tujuan yang lain juga bahwa busana ini ada loh di SMK Negeri 3 ya Pak Agus ya. Jadi nanti kami juga mengundang dari SMP Sepangkal Pinang, itu juga sebagai bentuk promosi ya, bahwa ini loh ada jurusan busana yang nanti kerjanya yang nanti bisa luas, tidak hanya tadi sebagai penjahit saja seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi nantinya ini bakalan dipromosiin keluar ya, ke masyarakat gitu ke masyarakat luas gitu. Oke, bagus berarti ya, bukan hanya dipromosikan di lingkungan sekolah aja gitu ya, tapi bakalan dipromosikan di luar gitu. Keren. Oke, satu pertanyaan nih terakhir untuk Ibu. Nah, apa sih Bu pesan Ibu untuk siswa-siswi tata busana yang telah menjahit ataupun membuat desain baju itu Bu gitu? Oke, kalau pesan saya gitu ya kepada mungkin anak-anak ibu yang sudah berproses panjang gitu dari kelas 10 kemudian sekarang sudah kelas 12 gitu, bahwa yang tadi ibu sampaikan karir kalian nanti ke depannya tidak hanya seperti anggapan orang-orang menjahit, tapi kalian juga bisa lebih dari itu, bisa jadi fashion stylist, bisa jadi fashion jurnalis juga bisa. Jadi betul kan, jadi fashion jurnalis, terus nanti juga bisa jadi merchandiser, jadi luas gitu, karir kalian itu luas. Jadi untuk anak-anak yang mau langsung terjun ke dunia kerja juga banyak pilihan, atau yang mau lanjut studi juga bisa gitu. Jadi tetap semangat untuk anak-anak semua, semoga apa yang sudah kita usahakan semoga bisa berguna ke depannya untuk masa depan kalian. Terima kasih. Amin. Semoga tercapai. Amin.
terima kasih untuk Bu Ayu yang sudah menyampaikan jawabannya dan juga pesannya terhadap siswa-siswi yang telah bekerja keras untuk Iya. mendesain dan merancang ya busana-busananya untuk acara fashion show nanti. Iya. Oke. Oke. Sepertinya kita juga penasaran nggak Kak Sama soal modelnya? modelnya ya. Gimana proses Kakak dalam membuat desainnya? Selama apa waktu yang dibutuhkan? Apakah ada lika-likunya? Boleh dong Iya. Kak diceritakan sedikit. Oke, saya izin ya Pak Agus, Ibu Ayu dan selaku tim di sini prosesnya itu lumayan panjang Oke. karena dari awal kan harus nentuin temanya tuh. Awalnya Iya. kami bingung kan mau pakai lukisan yang mana di suatu nama pelukis ini, soalnya harus mengambil detail warna yang harus dinyatakan jadi busana. Nah, setelah menentukan tema, belum selesai lagi. Ini harus mau bikin desain bajunya nih mau kayak gimana. Jadi harus cari-cari inspirasi di mana itu. Ini detailnya apa, belum lagi mau mikir gimana harus bikin itu manipulatif fabriknya. Abis itu prosesnya ini nggak cuma sekedar bikin desain apa segala macam, itu belum lagi mau cari warna kain, jenis kainnya, ya kan. Apalagi itu tambahannya tuh banyak banget, jadi harus memanfaatkan waktu segala macem kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira Kakak butuh waktu berapa lama tuh untuk menjahit desain bajunya gitu? Kira-kira. Kalau ditanya berapa lama menjahit itu, kalau nggak salah saya mulai dari bulan puasa itu. Bulan puasa bulan itu puasa. udah mulai beli kain, udah motong bahan, udah jahit. Itu jahitnya tuh aku pikir gampang ya, udah tinggal jahit aja lah, udah polanya udah jadi nih. Iya. Ternyata ada yang salah, harus bongkar lagi. Terus misal kainnya licin itu biasanya aku suka dijelujur dulu, dijahit jelujur satu-satu, belum lagi habis dijahit itu harus bongkar lagi jelujurnya biar Oh, rapi gitu. kayak gitu. Jadi prosesnya ada bongkar pasang gitu ya? Iya, Perjuangannya ya Kak. Perjuangan yang keras ya. Membuat sebuah busana yang hebat. Mm-mm. Wah, hebat sih Kak. Motivasi Kakak, kan tadi Kakak bilang ya, kayak busananya mungkin cukup sulit, tidak kelihatan semudah bayangan, busananya bagus gitu. Mungkin kayak mudah kali ya, siapa aja bisa, padahal tidak semudah itu gitu. Kayak butuh banyak perjuangan, ada lika-likunya, mulai dari seperti Kak bilang tadi, polanya, pemilihan, menjahitnya, semuanya punya proses. Jadi kalau sesulit itu, kira-kira motivasi Kakak untuk membuat desain ini dan berpartisipasi apa sih Kak? motivasi saya itu karena dari dulu saya emang udah tertarik sama dunia fashion. Jadi Oke. awal-awalnya itu udah pernah belajar otodidak. Karena pas belajar otodidak ternyata sulit juga ya. Harus lihat berbagai macam cara, segala macam. Terus saya juga dapat motivasi dari panutan saya, itu orang desainer juga, desainer Indonesia. Katanya kalau kamu bisa desain sebuah busana, kamu harus bisa menyatakan desain itu. Jadi saya selama ini belajar gimana caranya harus menyatakan desain yang saya gambar doang. Oke. Jadi dulunya udah pernah belajar juga ya, dan juga udah suka lah ya dari dulu dengan dunia fashion. Iya, suka. Oke. Ternyata didalami lagi sampai sekarang Kakak berarti udah kelas 12. Oke. Bentar lagi PKL ya. Wah. Udah mau lulus. Nah, saya mau tanya nih Kak, selain yang tadi tuh, ada nggak sih tantangan yang paling terberat banget saat membuat desain bajunya? Yang paling terberatnya lah, gitu. Selama desain dan menjahit itu, tantangan terbesar saya itu pas bagian jahit ekorok. Karena apa? Itu ngabisin waktu 3 hari.
kain 3 hari. ekorok itu saya kan pakai kain organza nih ya. Itu Mm-mm. kain organza tipis dan licin. Nah, Mm-mm. ditambah sisinya itu saya pakai bisband. Itu licin banget kalau cuma dipentul langsung jahit, itu jahitannya bakal kemana-mana. Jadi saya harus jelujur sepanjang itu. Belum lagi nanti abis itu dijahit sum. Itu jahitnya nggak cuma di sekolah aja, di rumah itu kalau nggak ada waktu saya kerjain juga. Oh, Jadi gitu. harus ngatur waktu lah. Belum lagi mau ngerjain tugas-tugas lain mungkin yang belum selesai ya. Mm-mm. Oke, jadi tadi tantangan terbesarnya itu cuma ngejahit bagian rok aja ya, buat rok, ekor rok gitu. Oke. Nah, kakak ada tertarik nggak setelah lulus ini mau lanjut ke dunia fashion? Ya, gitu. bidang karir yang berhubungan dengan fashion. Mm-mm. Saya tertarik Tertarik ya? di bagian mungkin pattern making ya. Saya suka di bagian itu karena dari dulu, dari kelas 6 SD saya udah mulai tertarik. Oh, 6 Ya. SD. 6 SD ya? Wow. Iya. Saya ingin belajar dan mendalami karena dunia fashion itu dunia yang luas dan Iya. setiap tahunnya tuh berkembang. Iya, iya, Betul. betul, betul. Saya ingin mempelajari di skill bagian haute couture yang konsep-konsepnya itu mendalami teknik detail yang tinggi. Jadi setelah ini kalau diizinkan saya akan melanjut di bidang fashion. Oke, Kita amin aminkan. ya. Amin. Oke, Ya, Ya. sangat menarik ya. menarik Mulai banget. dari Bapak, Ibunya, dan model kita Kak Fani, semuanya punya perjuangan dan punya ceritanya masing-masing ya Iya, Kak. benar. Lika-likunya, jalannya tidak pernah mulus untuk Iya. mencapai sesuatu yang hebat. Ya nggak semudah yang dibayangkan ya. Benar, saya pernah dengar kalau untuk mencapai sesuatu yang terbaik, itu kita harus mengorbankan yang baik. Hal-hal kecil yang baik harus kita korbankan untuk mencapai yang terbaik ya. Iya, benar. Semoga untuk impian Kak Fani, untuk kedepannya juga Ibu dan Bapaknya semakin dilancarkan ya untuk Amin. bidangnya Amin. masing-masing, untuk Kakak Andini juga. Amin. Kak, ini mungkin agak keluar dari topik, tapi Oke. saya agak penasaran, itu baju apa sih Kak? Warnanya merah gitu ya? Oh, iya. Ini baju OSIS. OSIS? Iya, Apa itu baju OSIS OSIS. Kak? Ya, ini baju resmi OSIS. Nah, jadi ini itu kita punya 2 baju Mm-mm. OSISnya. Ada yang warna merah sama yang warna hitam satunya. Oh, Nah, kalau ini itu baju resminya. Dan Baju yang resmi. warna hitamnya itu baju lapangan. Kalau semisalkan kita ada acara di misalnya kayak di lapangan, entah itu ada event-event apa yang di lapangan, nah kita pakai baju warna hitam. berarti kakaknya ini kakak OSIS ya? Iya. Oh, kakak bergerak di bidang apa Kak? Perangkat apa gitu bagiannya? Oke, jadi kakak bergerak di bidang koordinator, sebagai koordinator. Oke. Jadi kakak itu kayak mengkoordinir anggota-anggota supaya lebih bisa menjalankan suatu acara itu dengan baik gitu. Oh. Dan juga membantu ketua dan wakil supaya acara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, berarti seperti event organizer ya yang Iya. tadi disebutkan dengan sama Bu Ayu. Bagus, keren itu. Untuk OSIS sendiri Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit apa kira-kira yang baru-baru ini terjadi, atau ada yang masuk kah anak-anak kelas 10 rekrutmen? Oke, jadi kemarin itu baru ada CASIS, itu calon OSIS juga. Ada beberapa kelas 10 yang baru masuk. Ada juga yang kelas 11. Ada yang kelas Iya, 11? ada. Oh, menarik ya Kak? Iya, ada. Kemarin itu sebenarnya ada 3 orang, tapi yang 2 orang nggak lanjut karena mereka ada problem gitu. Jadi cuma Oke. tinggal 1 yang ikut kelas 11. Apakah berjalan lancar sejauh ini Kak, walaupun ya mungkin ada beberapa yang keluar gitu, ada yang nggak lanjut maksudnya? Oke, untuk itu sih berjalan ya. Walaupun ada yang keluar, itu kami tetap lanjut, tetap berjalan lancar, dan alhamdulillahnya sebentar lagi itu bakalan diadakan pelantikan untuk CASIS-CASISnya gitu. Sudah mau pelantikan nggak? Iya, sudah.
Karena kan kemarin iya. udah ikut LKTD. Nah, jadi ini sebentar lagi bakalan pelantikan gitu. Udah nggak kerasa ya. Iya. Saya sendiri kan kelas 10 ya, jadi kemarin rasanya kayak baru masuk, baru diwawancara, tahu-tahu teman-teman saya yang OSIS udah mau pelantikan aja gitu kan. Iya. Nggak berasa waktu berjalan dengan sangat cepat, bentar lagi juga udah mau fashion show, tanggal Iya. 16 sudah di depan mata. Iya, udah nggak Ya, lama lagi. waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Ya, benar. Kakak penasaran nggak ini baju apa kak? Biru-biru kayak gini. Iya sih, sebenarnya penasaran. Tanya dong kak. Baju apa dong? Ini kita beda ekskulnya ya. Kakaknya dari organisasi OSIS. Itu kepanjangannya apa kak untuk OSIS sendiri? Oke, untuk OSIS sendiri itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Oke, tugasnya seperti tadi ya. Iya, event tugasnya organizer. itu menampung aspirasi siswa dan juga membuat event-event gitu. Seperti kelas meeting, 17 Agustus, dan masih banyak lagi. Oke, hebat ya. Oke. Mungkin giliran saya ya. Saya dari ekskul jurnalistik. Dulunya itu namanya kader perpustakaan. Tugas-tugas mereka di awal itu sebenarnya membantu ibu pembinanya dan juga kakak yang menjaga perpus untuk mengorganize atau menyusun begitu perpustakaannya, misalkan merapikan bukunya atau membantu dalam banyak hal. Tapi karena dirasa banyak orang yang membantu perpus gitu, jadi dibuatlah ekskul yang namanya jurnalistik. Nah, di ekskul jurnalistik ini kami tuh punya banyak sekali juga acara ya kak, punya banyak kegiatan juga, dan kami bergerak di bidang menulis, di bidang yang membaca, di bidang literasi. Kami juga menulis laporan, artikel, dan mungkin yang kurang tertarik di bidang itu juga ada, kalian bisa mengedit. Dan juga bagi yang mau seperti ini, podcast ada untuk kegiatan seperti reporter dan narasumber ya, seperti di acara-acara TV. Kalian bisa pergi langsung dan terjun ke lapangan untuk mewawancarai orang-orang. Keren ya. Ya, kalau untuk baju tadi untuk OSIS ada 2 ya kak? Iya. Untuk lapangan dan baju resmi. Iya. Kalau kami punya yang rompi jurnalistik, seperti rompi-rompi jurnalistik resmi gitu. Tapi hanya satu ini saja. Oke, boleh ya kalau yang misalkan mau ke SMK 3 Pangkal Pinang, apalagi untuk adik-adik yang mungkin nanti di tahun depan mau masuk ke sini, kalian boleh ke jurnalistik atau ke OSIS. Bisa kontak-kontak lah ya. ya. Bisa hubungi kami ya. Oke. Mungkin sekian kali kak ya. Iya, udah nggak terasa ya Bapak, Ya, Ibu, Bapak, dan Ibu, Kakak. Kak Fani. Waktunya sudah di penghujung pembicaraan ya. Iya, Kak. Tapi seru topik kali Seru ini ya. Banyak sekali pendukung-pendukung dari sekolah juga sangat mendukung gitu ya. Dan juga nantinya fashion ini bakalan ditampilkan atau dipromosikan di masyarakat luar. Di luar Keren. sekolah. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita melakukan slogan dulu dong. Slogan SMK 3. Boleh Boleh, dipimpin oleh Pak Agus, boleh Pak? Bu Ayu yang mimpin. Oh, boleh Bu. Ya, dipersilahkan untuk Ibu Ayu. Sang ikuti. Ya. SMK Ya. Ya. Bisa. 1. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 3 vokasi kuat Menguatkan Indonesia. Wih. Nah, seru ya slogannya. Semangat Seru tadi. Sangat. Oke. Jadi kan tadi di pembukaan dibuka dengan pantun. Nah, di penutup juga ada pantun nih. Mau tahu nggak? Mau dong. Oke. Tolong dibalas cakep ya. Boleh. Oke. Sip. Pak Topik menjahit kopiah. Cakep. Kopiah dijahit, beldu yang utuh. Cakep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.